Demo mahasiswa di Pendopo Bupati Jombang Senin siang ricuh. Mahasiswa terlibat aksi saling dorong hingga saling serang dengan polisi. Kericuhan terjadi saat ratusan mahasiswa memaksa masuk ke dalam Pendopo Bupati Jombang, Jawa Timur. Petugas yang berjaga pun nyaris kewalahan, bahkan seorang anggota polisi sempat terjatuh. 3 mahasiswa ditahan polisi karena diduga menjadi provokator. Begitu mengetahui rekannya ditahan, mahasiswa semakin mengamuk dan mencoba menyerang petugas. Mahasiswa yang berasal dari 3 organisasi yaitu PMII, HMI, dan GMNI berunjuk rasa menagih janji politik Bupati Jombang. Mereka meminta pertanggungjawaban Bupati Jombang atas perbaikan infrastruktur dan bidang pendidikan. Pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan buffer zone atau zona penyangga di Terminal BBM Pelumpang perlu dibangun secepatnya. Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR Senin siang. Penting yaitu laporan dan dalam paparannya, ET menyatakan secara gamblang bahwa lahan yang dihuni warga di kawasan Pelumpang saat ini adalah milik Pertamina. Namun Erick mengaku penyelesaian persoalan ini membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah setempat. Karenanya pembangunan buffer zone atau zona penyangga harus segera dilakukan dalam waktu dekat. Sementara itu, saat akan membahas rencana relokasi Terminal BBM Pelumpang, Menteri BUMN Erick Thohir meminta agar rapat dilanjutkan secara tertutup. Apa yang kita bisa lakukan agar juga ini bisa beroperasi maksimal, tapi juga bagaimana safety zone-nya. Tentu para wakil rakyat yang juga bisa hadir hari ini. Izin pimpinan kalau berkenan, saya akan membahas secara terbuka mengenai program kerja tahun 2023, lalu secara terbuka mengenai kebijakan proyek vital. Saya akan kembangkan kalau boleh tertutup untuk slide-slide berikutnya. Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi MK kembali dijabat Anwar Usman dengan Wakil Ketua diisi oleh Saldi Isra. Di hadapan Presiden RI, keduanya menjalani pelantikan dan sumpah jabatan siang tadi. Mahkamah Konstitusi dan pendamping memasuki Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Anwar Usman resmi dilantik menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028. Sementara Saldi Isra resmi dilantik sebagai Wakil Ketua MK. Anwar Usman dan Saldi Isra mengucapkan sumpah jabatan sebagai Ketua dan Wakil Ketua di Gedung Utama MK Jakarta Pusat siang tadi. Presiden Joko Widodo bersama jajaran Menteri anggota DPR dan MPR turut hadir menyaksikan pengucapan sumpah Anwar Usman dan Saldi Isra. Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Pemirsa, sejumlah tokoh meramaikan bursa bakal calon wakil presiden 2024. Salah satunya adalah Ketua Harian Nasional Partai Perindo, Tuan Guru Bajang atau TGB Muhammad Zainul Majdi. Dengan rekam jejak suksesnya memimpin, TGB Zainul Majdi sangat berpotensi menjadi pemimpin Indonesia masa depan. Partai Perindo fokus menjaring bakal calon legislatif Bacalek yang akan bertarung pada Pileg 2024. Mesin Partai Perindo juga diperkuat jelang pesta demokrasi 5 tahunan. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo di sela-sela pelantikan pengurus partai di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saat ditanya mengenai bakal nama calon presiden yang akan didukung Perindo, Haritanu Sudibyo menyatakan sudah mengantongi nama, namun tidak ingin terburu-buru membocorkannya. Intinya Perindo berharap adanya keberlanjutan program Presiden Jokowi. Sementara itu untuk sosok bakal calon wakil presiden, Haritanu Sudibyo menilai Ketua Harian Partai Perindo Pusat TGB Muhammad Zainul Majdi layak menjadi bakal cawapres pada Pilpres 2024 nanti. Pak, tadi disebutkan ada tokoh dari NTB yang bisa untuk dicalonkan, apa
TGB dari Richard? Kalau saya lihat beliau ini cocok sebagai wakil. Ketua DPP Partai Perindo Bidang Organisasi dan Kaderisasi, Yusuf Lakaseng, menilai sosok Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi terbukti sukses membangun Nusa Tenggara Barat selama menjabat sebagai gubernur. TGB pun dinilai berhasil menurunkan angka kemiskinan. Pak Jokowi memang sudah membangun ekonomi kita dengan baik, tetapi tidak bisa dipungkiri masih banyak orang miskin, masih banyak masyarakat kita yang pendidikannya rendah, dan itu menjadi tantangan ke depan. Saya pikir TGB adalah figur yang cocok untuk menyelesaikan semua problem-problem. Pada prinsipnya, Partai Perindo akan terus mendukung dan melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Partai Perindo sangat serius untuk mendorong TGB untuk menjadi calon wakil presiden, seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Pak Haritanu Sudibyo, dan tentu kami terus melakukan langkah-langkah dan membangun komunikasi politik dengan partai-partai yang ada. Pada prinsipnya adalah hal yang paling utama dari Partai Perindo adalah untuk melanjutkan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi. TGB pernah menjabat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat selama 2 periode. Ia dinilai sukses membangun Nusa Tenggara Barat selama 10 tahun dari 2008 hingga 2018. Selain sebagai ulama, TGB juga memiliki pengalaman dalam bidang politik, pemerintahan, dan pembangunan nasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah terus mendorong lahirnya generasi emas Papua yang dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan memfasilitasi potensi anak muda Papua untuk memberdayakan masyarakat di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan. Papua Youth Creative Hub terus mengecarkan pemberdayaan masyarakat Papua. Pemberdayaan ini dilakukan oleh anak-anak muda yang tergabung dalam Papua Muda Inspiratif atau PMI yang juga merupakan binaan dari Badan Intelijen Negara atau BIN. Di tahun 2022, program prioritas PMI mencakup pengembangan perikanan serta pertanian jagung dan sagu. Saat ini ratusan hektar lahan jagung dikelola oleh PMI dan telah menghasilkan ratusan ton jagung melalui beberapa kali panen raya. Nantinya hasil panen ini juga akan terintegrasi dengan industri di sektor hilir seperti industri pakan ternak hingga industri makanan berupa pabrik tepung maizena, gula jagung, dan lain sebagainya. Ini kami sudah mulai dari persiapan pengolahan, kami sudah mulai dari hulu ke hilir. Jadi kami bersyukur juga kami sudah punya pabrik pakan pertama di tanah Papua yang ada di Bumi Kinambayumbai di Kabupaten Jayapura. Jadi dari hasil panen kami ini kami tidak susah untuk pasar karena pasar sudah ada. Selain jagung, sagu juga menjadi prioritas. Dengan pengadaan mesin pengolah sagu, produksi sagu menjadi lebih efisien baik dari segi tenaga maupun waktu. Sekarang sudah dimodernisasi ya, jadi kita sudah menggunakan mesin-mesin besar yang awalnya mesin tradisional kita lakukan, kita buat dan menghasilkan hanya 6-8 karung 15 kilo untuk satu pohonnya. Dengan mesin ini kita mampu memproduksi 20-25 karung 15 kilo untuk satu pohonnya. Puluhan ribu ikan dibudidayakan oleh kelompok pembudidaya ikan di bawah naungan Papua Muda Inspiratif dengan sistem keramba jaring apung di Danau Sentani, Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura. Sementara di Kampung Nolokla, Distrik Sentani Timur, belasan ribu ikan dibudidayakan dengan sistem bioflok. Berbagai program PMI yang didukung oleh BIN berkembang pesat, mulai dari pertanian, perikanan, hingga peternakan. Seperti yang dialami langsung pemilik usaha ayam petelur, Maria Francisca Tambingon, yang kini bisa meraup untung puluhan juta rupiah per bulannya dari 4.000 ekor ayam petelur di peternakannya. Kedepannya ada banyak masyarakat dan juga terlebih khusus anak-anak Papua yang bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam diri. Tidak hanya potensi itu berkembang kecil, tapi kita harus melihat potensi-potensi yang ada di luar sana, dan juga kita harus memiliki niat dan juga konsisten yang ada, yang kita tanamkan di dalam diri, sehingga apa yang kita jalankan, apa yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan baik.
Perkembangan pesat juga dialami oleh pengusaha peternakan babi dan sapi. Saat ini PMI sudah membina setidaknya 8 usaha peternakan babi yang tersebar di Papua dan Papua Barat. PMI juga membuat bengkel sapi di mana PMI menampung dan merawat sapi milik warga di kandang-kandang yang representatif dan memenuhi standar. Dengan jumlah sapi mencapai 140 ekor dan diperkirakan akan bertambah menjadi 200 ekor sapi pada bulan Maret ini. Pemerintah berharap melalui program Papua Youth Creative Hub akan lahir generasi emas Papua yang akan menjadi motor penggerak kemajuan dan kesejahteraan di tanah Papua.